Selamat sore, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Marilah dimanapun saat ini berada, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 554. Mada Bakti 554. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya.
surga demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini 16 September kita memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan juga Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Mereka berdua adalah sahabat, meskipun mereka berada di tempat atau hidup di tempat yang berlainan dan meninggal pada saat yang berbeda pula. Tetapi karena selama hidup mereka bersahabat, maka diperingati secara bersama pula peringatan mereka. Paus Cornelius selama memangku jabatannya harus menghadapi Novitianus, seorang paus tandingan. Jadi ketika Cornelius menjadi paus, ternyata ada juga paus tandingan yang namanya Novatianus. Siprianus, uskup Kartago, seorang ahli teolog yang berwibawa, merupakan pendukungnya yang kuat. Cornelius meninggal dalam pembuangan dan Siprianus sebagai martir. Pada perayaan ini kita juga ingin memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan. Saudara Gregorius Marwan Darwi, 2 tahun yang lalu Tuhan telah panggil menghadap hadiratnya. Juga saudara-saudari kita Bapak Antonius Yanto Ricarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yohan Widianto, Bapak Oi Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari. Kita berdoa dan mempersembahkan segala harapan kita dalam Ekaristi Kudus ini, agar saudara-saudari kita ini sungguh dapat diterima dalam kemuliaan surgawi. Dan moga-moga segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka diampuni dan dibersihkan oleh Allah. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Siprianus. Semoga berkat doa mereka, kami tetap teguh kuat dalam iman dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapa
atau saudara kami Gregorius Marwan Darwi, Bapak Antonius Yanto Rikarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yonan Widianto, Bapak Oetek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari. Semoga Engkau Allah yang Maha Pengampun sungguh mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberikan tempat yang layak dalam kerajaan-Mu untuk menikmati kemuliaan dan keselamatan yang datang daripada-Mu. Kami juga mohon semoga Engkau membimbing kami yang masih bersiara di muka bumi ini, agar kami sungguh dari waktu ke waktu meneguhkan iman kami lewat doa-doa, perayaan-perayaan, dan juga lewat amal-amal kami. Semua ini kami mohon kepadamu, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak megah diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen,
Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kamu, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar dan menyimak apa yang disampaikan dua kutipan sabda Allah dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan juga dalam Injil Lukas, maka memang di sana kita dapat mengerti bahwa kita sebagai manusia beriman seringkali menjadi dilema atau bingung dalam menentukan atau memantapkan keyakinan atau iman kita. Dalam bacaan Injil sangat jelas ketika Yesus berkata kepada orang banyak bagaimana
mengumpamakan orang-orang dari angkatan itu. Jadi ketika Yohanes datang lalu berpuasa dengan tidak makan roti, tidak minum anggur, dikatakan bahwa kerasukan setan. Tetapi ketika anak manusia, yaitu Yesus, ia makan dan minum, lalu dikatakan sebagai pelahap dan peminum yang bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kadang-kadang kita menentukan bahwa orang beriman itu adalah orang yang harus bersahabat dengan orang baik. Kalau ia bersahabat dengan pemungut cukai, orang berdosa, pasti juga dia tidak kuat dalam iman. Atau pasti juga dia ikut menjadi pemungut cukai dan berdosa. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Yesus hidup untuk membebaskan manusia dari kesalahan dan dosa, kadang-kadang justru Yesus masuk dalam kehidupan orang-orang berdosa itu. Bukankah ketika ia ke rumah Sakeus dan menginap di situ, Sakeus yang dianggap sebagai orang berdosa, tetapi dia mau tinggal di rumah Sakeus. Tetapi justru ketika ia tinggal di situ, membuat Sakeus bertobat. Nah, orang baik kalau ingin memperbaiki yang kurang baik atau yang tidak baik atau yang jahat, mesti tentu tahu kejahatan apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh orang itu dan bagaimana ia bisa sampai jatuh dalam perbuatan atau tindakan jahat itu, sehingga sungguh dapat membantu orang yang berbuat jahat itu dapat keluar dari kejahatan yang dilakukannya. Harus terlibat dalam kehidupan sehingga dapat mengerti dari mana ia harus dapat membantu orang itu untuk dapat pula bertobat. Nah, tentu dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dalam bacaan pertama dikatakan oleh Paulus, tentu semuanya itu harus didasari oleh kasih. Segala sesuatunya bisa kita miliki, tetapi kalau tanpa didasari oleh kasih, maka semuanya tidak ada faedahnya. Semua harus selalu dilandaskan pada kasih. Nah, semoga kita pun dalam seluruh perjuangan kehidupan iman kita mendasarkan segala-galanya dalam kasih, agar kita dapat hidup dan menimba arti dan faedah dari kehidupan itu, yakni hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa, Kristus sendiri jadi kurban yang
marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekuatan para martir, terimalah kiranya persembahan umat-Mu dalam memperingati para martir-Mu, Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga bagaimanapun kami tetap bertahan berkat Ekaristi, sumber kekuatan para martir-Mu di dalam penderitaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat, surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu, dan bersama segenap laskar malaikat, dengan tak henti-hentinya kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami Gregorius Marwan Darwi, Bapak Antonius Yanto Ricarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yonan Widianto, Bapak Oi Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rohus, Doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa perisai dan pelindung kami, kuatkanlah kiranya kami berkat santapan suci ini, agar mampu mengikuti teladan Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga kami diteguhkan oleh Roh-Mu, sehingga bersedia mewartakan kebenaran-Mu, yaitu kabar gembira bagi seluruh dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mada Bakti 482. Allah Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, Bapa yang Maha